Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Agung Pratama. Saya akan menjelaskan tentang kalkulus lanjut ya, yaitu sub CO3. Tanpa lama-lama, mari kita kerjakan. Pertanyaan pertama, sebuah partikel bergerak di sepanjang lintasan berupa heliks yang diberikan oleh RT sama dengan sin T I vektor I plus cos T vektor J plus dalam kurung T kuadrat minus 3T plus 2 sama dengan K. Kita bisa baca. Pertanyaan adalah, apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah? Kita tentukan dulu Z-nya. ZT sama dengan yang ini ya. T kuadrat minus 3T plus 2. Kita cari turunannya. Turunannya yaitu ZT, yaitu turunannya 2T minus 3 ya. 2T minus 3. Oke, uji apakah kecepatan vertikal pernah negatif atau turun. Kita uji 2T minus 3 kurang dari 0, yaitu T kurang dari 3 per 2. Karena T lebih besar dari 0, karena T lebih besar daripada 0, maka nilai T adalah T dari 0 per 3 per 2 ya. Ini adalah interval waktu di mana partikel bergerak ke bawah karena kecepatan vertikal negatif. Oke, jadi kesimpulannya, partikel ini pernah bergerak ke bawah pada interval waktu. Kita bisa tuliskan lagi, dia pernah bergerak ke bawah pada interval waktu 0-nya termasuk ya 1,5 ini ya. Karena pada saat tersebut kecepatan vertikal yaitu karena kecepatan vertikal Vz T sama dengan 2T minus 3 bernilai negatif. Yang kedua, 1B, apakah partikel pernah berhenti bergerak? Kita cari dulu bergerak. Turunan pertama dari vektor posisi RT adalah vektor kecepatan. Jadi vektor kecepatan adalah turunan pertama dari vektor posisi ya. Dari soal yang diketahui dari soal kita ketahui itu sin T I plus cos T J plus T kuadrat minus 3T plus 2 K. Kita ketahui X-nya sama dengan turunan ya. Kita langsung turun aja. Turunan XT sama dengan sin T ya. Jadi cos T. Turunannya cos T yaitu Y. Turunannya Y sama dengan min sin T. Cos T yaitu jadi min sin T. Turunan Z-nya sama dengan turunan Z tadi sudah kita ketahui yaitu 2T ya, 2T minus 3. Oke. Agar partikel berhenti, maka Vt harus sama dengan 0, yang mengakibatkan cos T harus 0 minus sin T harus sama dengan 0, 2T minus 3 sama dengan 0. Oke, jadi selanjutnya uji setiap persamaan tersebut. Yang pertama, turunan pertama XT sama dengan cos T harus sama dengan 0. Mengapa cos T sama dengan 0? Kita tahu bahwa grafik fungsi cos T membentuk gelombang yang periodik ya. Fungsi cos T sama dengan 0 terjadi ketika sudut T
ketika sudut T adalah sudut siku-siku ganjil pada lingkaran satuan, yaitu T-nya harus V per 2, selanjutnya 3V per 2, bla 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 bla. Nah, T-nya harus segini kalau mau cos T-nya sama dengan 0. Oke, selanjutnya turunan Y yang pertama, minus sin T sama dengan 0. T-nya harus berapa sih? Jadi minus sin T sama dengan 0 akan terjadi saat sin T sama dengan 0. Saat sin T-nya minus sin T sama dengan 0. Saat sin T sama dengan 0. Oke. Fungsi sin T sama dengan 0 pada sudut T kelipatan V. Diagram yang kayak gini loh. Jadi T-nya tuh harus sama dengan 0, V, 2V, dan bla 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 bla. Oke, selanjutnya adalah turunan Z yang pertama adalah 2T minus 3 sama dengan 0. 2T minus 3 sama dengan 0. Oke, T-nya harus berapa sih? Kita tentukan langsung. 2T sama dengan 3. Oke, T sama dengan 3 per 2. Oke, kita ketahui T-nya 3 per 2. Pertanyaannya, apakah ketiga syarat itu bisa terpenuhi bersamaan? Harusnya kan cos T sama dengan 0, minus sin T sama dengan 0, dan turunan Z-nya juga harus 0. Tapi dikarenakan Z-nya adalah 3 per 2 atau 1,5, maka tidak ada satupun nilai T yang secara bersamaan memenuhi ketiga syarat di atas. Oke, syaratnya tidak memenuhi karena syaratnya adalah V-nya harus sama dengan 0. Tidak ada syarat yang memenuhi. Jadi pertanyaannya apa tadi? Jadi partikel pernah berhenti. Jadi partikel tidak pernah berhenti bergerak karena X T sama dengan V per 2, Y T sama dengan 0, dan Z sama dengan 1,5. Oke, 1C. Pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah? 12 meter di atas tanah. Berarti kita ingin mencari nilai T yang memenuhi. T kuadrat minus 3T plus 2 sama dengan 12. Oke, kan bisa disebut juga ZT sama dengan 12. Oke, langkah selanjutnya adalah susun kembali persamaan. Persamaan pertama adalah T kuadrat 3T plus 2 sama dengan 12. Maka T kuadrat minus 3T plus 2 minus 12 sama dengan 0. Oke, pindah posisi. T kuadrat minus 3T minus 10 sama dengan 0. Gunakan rumus kuadrat untuk mencari nilai T. Gunakan rumus kuadrat ya. T sama dengan minus B. Masih ingat kan rumus ini? 4AC per 2A. Dengan spesifikasi A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan minus 3, C-nya sama dengan minus 10. A, B, C. Oke? Paham sampai situ? Kita substitusikan ke dalam rumus. Ke dalam rumus. Rumusnya ini cukup panjang juga. T sama dengan minus, karena minus 3. Si B-nya
kurang lebih plus minus 3 kuadrat minus 4 1 apa ini tuh 4AC ya, C nya tuh minus 10 per panjang nih, per 2A 1. Oke, sama dengan 3 9 ditambah, aduh berapa ini, 40 ya? Iya benar, 40 per 2 sama dengan 3 49 per 2. Langsung aja di sini. 3 kurang lebih 7 per 2. T1 3 tambah 7 per 2 sama dengan 5. T2 3 kurangi 7 per 2 sama dengan minus 2. Selanjutnya adalah evaluasi solusi. Kita evaluasi solusinya. T sama dengan minus 2 tidak valid karena soal menyatakan T lebih besar dari sama dengan 0. Oke, tidak valid karena pada soal menyatakan T lebih besar sama dengan 0, karena ini adalah minus 2. Selanjutnya adalah maka satu-satunya solusi valid adalah 5. Satu-satunya solusi valid adalah T sama dengan 5. Oke, ini adalah jawaban yang benar dari 1C. Yang 1D, berapa kecepatan partikel saat berada di ketinggian 12 meter di atas tanah? Artinya, kita diminta menghitung besar kecepatan. Besar kecepatan bukan vektor percepatan ya. Besar kecepatan saat T sama dengan 5. Oke. Kecepatan partikel adalah turunan pertama dari vektor posisi. Ingat-ingat, kecepatan partikel adalah turunan pertama dari vektor posisi. Vektor posisi ya. Turunan pertamanya ini udah tadi kan. Apa kita tulis lagi aja. Kuadrat minus 3T plus 2 Hitung turunan pertama dari setiap komponen. Kita udah tahu ya tadi turunan pertamanya tuh X. X tuh sama dengan cos T. Y aksen tuh sama dengan minus sin T. Z aksen sama dengan 2T minus 3. Sehingga kita bisa tulis sama dengan cos T vektor ya, sin T 2T bukan plus ya tapi minus 3 K. Substitusi nilai T sama dengan 5. Kita substitusikan ya. Kita substitusikan T sama dengan 5. Cos 5 minus sin 5 plus kita jumlahkan 2 kali 5 tuh 2, kita tulis aja ya, 2 kali 5 minus 3 cos 5 minus sin 5 plus 7. Oke. Maka kita dapat udah ini V 5 sama dengan
Selanjutnya adalah hitung besar kecepatan. Besar vektor kecepatan diberikan oleh, aduh, ini tuh namanya apa nih? Nah, 5. Besar kecepatan, aduh kita hitung ya. Ini, kita hitung aja pakai kalkulator ya. Jadi cos 5 tuh berapa nih? Karena kita sudah tahu si kecepatannya sekian, yaitu sekarang hitung besar kecepatan. Hitung besar kecepatan. Kita masukkan ke dalam rumus cos 5 ya, cos T ini tuh kuadrat ditambah sin 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat sama dengan sama dengan salah. Oh ini nih, ini bisa jadi sin pangkat 2 kuadrat ya. Ini bisa jadi sin. Oke. Maka sini aja lah. Maka cos kuadrat 5 plus sin kuadrat 5 tambah 49. Gunakan identitas trigonometri. Karena ini sama ini aja lah. Cos kuadrat pangkat 5 pangkat 2 T plus sin kuadrat 5 itu sama dengan 1. Ini menggunakan identitas trigonometri ya. Sehingga atau jadi V sama dengan 1 tambah 49 sama dengan akar dari 50. Oke, jawabannya ini. Oke, pertanyaan selanjutnya 1E. Pada ketinggian 12 meter, jika partikel keluar dari lintasan heliks dan bergerak di sepanjang garis singgung dari heliks, tentukan vektor arah dari garis singgungnya. Dapat kita ketahui, garis singgung terhadap lintasan partikel pada titik tertentu ditentukan oleh vektor kecepatan atau turunan pertama dari posisi, yaitu turunan pertamanya ya. Oke, vektor arah garis singgung sama dengan vektor arah garis singgung sama dengan arah gerak sesaat partikel sama dengan juga vektor kecepatan pada waktu T sama dengan 5. Oke, nggak usah kita tuliskan karena sudah disebutkan. Langkah-langkahnya adalah turunan pertama dari posisi ya. Turunan pertama itu tadi kita udah tahu sih sebenarnya. Turunan hasil dari ini tuh sama dengan cos T sin T plus 2T 2T minus 3K. Substitusikan T sama dengan 5. Sama ini kayak tadi. Ini T-nya tuh sama dengan 5. V sama dengan 5 ya. Kita tuliskan lagi aja. I dikurang sin 5 C tambah 7K. Vektor arah dari garis singgung heliks pada saat ketinggian 12 meter adalah vektor arah ya D berarti. Sama dengan cos 5 I minus sin 5 C plus 7K.
Ini adalah vektor arah tak satuan. Jika diminta arah satuan, tinggal normalkan vektor ini dengan membaginya dengan panjangnya. Oke, ini adalah vektor satuannya. Kita bisa tuliskan juga tadi tuh hasilnya akar 5 ya, akar 50. Oke, sama ini. Nomor 2, diketahui fungsi bagian. Y sama dengan jika 0, jika X kurang dari sama dengan 0 apabila X pangkat 3 jika X lebih besar daripada 0. Oke, kita hitung nilai Y sama dengan 0. Y sama dengan Y 0 ya, Y 0. Kita ambil dari definisi fungsi saat X sama dengan 0, yaitu Y 0 sama dengan 0. Hitung turunan dari kanan, yaitu X, ini ya, X. Saat X lebih besar daripada 0, saat X lebih besar daripada 0, yaitu Y-nya sama dengan X pangkat 3. Maka limit 0 plus ya, ini dari kanan 0 plus Y H sama dengan limit H pangkat 3 kurangin 0 per H sama dengan limit H kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya hitung turunan dari kiri ya. Hitung turunan dari kiri. Saat X kurang dari 0, fungsinya adalah Y sama dengan 0. Benar kan ya? Ya. Limit H 0 dari kiri, Y H kurangin Y 0 per H limit dari kiri 0 kurangin 0 per H sama dengan 0. Kita bandingkan kedua limit ya. Limit dari kanan sama dengan 0, kiri sama dengan 0. Karena keduanya sama, maka turunan di X, maka turunan di X sama dengan 0. Ada dan bernilai 0. Ada dan bernilai 0. Maka apa sih kesimpulannya? Tadi yang ditanyakan Y ya, Y. Jadi Y aksen 0 sama dengan 0. Oke? Oke, yang nomor 2B ditanyakan besar kelengkungan kurva di titik 0,0. Kita tulis rumus dulu, ini menggunakan rumus Kartesian ya. Kartesian X turunan kedua per 1 plus Y aksen X 3/2. Oke, kita akan hitung nilai K0 terlebih dahulu ya, Kartesius terlebih dahulu 0 dengan mencari turunan pertama dan turunan keduanya. Oke, turunan pertama sudah dihitung di A2 ya, di A2 yaitu 0. Turunan pertamanya yaitu Y 0. Nah, sekarang tinggal turunan kedua.
Tapi untuk menghitung turunan keduanya, kita perlu tahu bentuk turunan kedua dari sebelah kanan. Untuk menghitung ini, kita harus tahu turunan kedua dari sebelah kanan, yaitu X lebih besar daripada 0, dan dari sebelah kiri, X kurang dari 0. Turunan kedua untuk X lebih besar daripada 0. Aduh, kayak gini nggak apa-apa lah ya. Untuk X lebih besar daripada 0 ya, jika Y sama dengan X pangkat 3. Maka turunan pertamanya yaitu Y 3X pangkat 2. Turunan keduanya yaitu Y 6X. Oke, udah dapet nih. Maka Y sama dengan 6 kali 0 sama dengan 0. 0 ya. Nah, selanjutnya turunan kedua untuk X kurang dari 0. Untuk X kurang dari 0 tuh X kurang dari 0, Y sama dengan 0. Turunan pertamanya sama dengan 0, turunan keduanya sama dengan 0. Dari kiri ya, sama dengan 0. Oke, karena keduanya 0, simpulkan turunan kedua dari Y. Karena 0 sama dengan plus sama dengan 0, yang terjadi adalah Y0 sama dengan 0. Substitusi ke rumus kelengkungan. Kita substitusikan ke rumus kelengkungan. Ada 0 1 plus Y turunan pertama 0 pangkat 2 pangkatin lagi 3/2. Oke. Sama dengan 1 plus 0 3/2 sama dengan 0/1 sama dengan 0. Oke, jadi besar kelengkungan kurva di titik 0,0 adalah besar kelengkungan kurva di titik 0,0 adalah K0 sama dengan 0. Oke. Terima kasih. Tugas telah selesai. Selanjutnya kalau misalkan ada yang koreksi atau misalkan komen aja di bawah. Assalamualaikum.